Maka semua orang pasti punya masalah dalam hidup ini. Saya kasih contoh bapak-bapak. Orang kan selalu bilang, hebatnya, enaknya kalau cantik istri. Bapak pikir bukan masalah kalau cantik istri, Pak. Kalau cantik istri, dia goda orang istri tak. Tidak tenang kita di kantor. Apalagi kalau suaminya jelek. Masalah bos. Kita jalan sama istri, dikira kita pembantunya. Iya kan? Berarti bagus kalau istri jelek, stres. Masalah juga, dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Iya toh, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Betapa mahalnya itu oksigen. Allah kasih gratis. Apalagi, betapa pentingnya itu penciuman. Bayangkan kalau tidak ada kita punya rasa penciuman. Kita pergi kantor ternyata bau ketek. Semua orang mencium kita bau ketek, kita tidak sadar. Kenapa ini orang semua menjauh saya? Ternyata ketek kita bau. Alhamdulillah bisa dibedakan. Nah, maka bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya apa lagi? Alhamdulillah, saya baru masuk tadi rumah ini. Saya selalu setiap masuk rumah ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dihitung jari rumah yang rumah pribadi ada tangga liftnya. Itu makin di Jakarta ini. Dihitung jari, apalagi di Makassar. Tidak sampai 10. Paling rumahnya saja Pak Sapi itu rumah putih. Coba kita bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang paling patut bersyukur? Istri. Kenapa? Tidak perlu setengah mati. Suami yang cari nafkah, istri menikmati. Sampai-sampai ada di Makassar dia bilang, suami cari nafkah, istri kasih habis hasilnya. Repotnya itu. Alhamdulillah, kita bersyukur. Ibu-ibu ini bisa seperti sekarang karena punya suami. Coba bayangkan kalau ibu tidak punya suami. Mana punya dapat status sosial? Alhamdulillah. Tapi meskipun demikian, tidak ada juga orang yang tidak punya masalah. Percaya itu. Tidak ada orang tidak ada masalahnya dalam hidup ini. Jangankan kita yang hidup di masa medsos ini, para nabi dan rasul. Nabi dan rasul dulu belum ada WhatsApp, belum ada internet, belum ada mall. Ada nabi dan rasul punya dosa, ada. Nabi Nuh dosa, gagal mendidik anaknya. Nabi Yunus pernah bersangka buruk kepada Allah. Itu nabi. Nabi Adam pernah makan buah khuldi. Itu nabi, apalagi kita. Maka semua orang pasti punya masalah dalam hidup ini. Saya kasih contoh bapak-bapak. Orang kan selalu bilang, hebatnya, enaknya kalau cantik istri. Bapak pikir bukan masalah kalau cantik istri, Pak. Kalau cantik istri, dia goda orang istri tak. Tidak tenang kita di kantor. Apalagi kalau suaminya jelek. Masalah bos. Kita jalan sama istri, dikira kita pembantunya. Iya kan? Berarti bagus kalau istri jelek, stres. Masalah juga, dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Iya toh, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Bapak pikir Ustadz Das'ad tidak punya masalah? Oh, banyak juga masalah kita sebagai dai. Kadangkala ditipu. Maksudnya apa? Dikasih kwitansi kosong. Iya kan? Kadangkala banyak sekali masalah. Acara seperti saya. Orang pikir, andai saja Bapak Ibu lihat ini otak saya. Orang Bugis bilang tak kalu-kalu. Tidak tahu apa bahasa Indonesianya itu. Benang kusut. Belum lagi setelah saya viral ke sana kemari. Ada banyak masalah. Apa masalah Ustaz? Banyak sekarang janda-janda yang curhat. Pembeli curhat. Awal-awal Ustaz, saya baru meninggal suamiku, tidak bisa kulupa Ustaz. Tolonglah kasih saya doa penenang hati. Saya kasihlah doa-doa penenang hati. Lama-lama dilayani WhatsApp-nya. Dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Waduh. Langsung saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya khotib. Saya penceramah. Kalau imam kasih saja pangeran. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Semua dalam rumah tangga pun pasti ada masalah. Coba lihat dalam rumah tangga. Nabi saja
beliau punya masalah dalam rumah tangga beliau. Beliau dalam ekonomi, paling berat hidup Nabi soal ekonomi. Beliau pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Sampai cucu beliau Hasan Hussein pucat. Bayangkan, pucat Hasan Hussein karena 3 hari 3 malam tidak makan. Hanya minum kurma dan air zam-zam, itu saja, tidak makan roti. Pucat Nabi. Dan saya yakin tidak ada di sini anggota dan istri 3 hari 3 malam tidak makan. Rasulullah dalam struktur kemasyarakatan bukan lagi dibully, Pak. Kalau kita baru dibully. Kalau Rasulullah bukan dibully, diperangi dan beberapa kali mau dibunuh. Itu Nabi, apalagi kita. Dalam rumah tangga ada orang masalahnya apa? Masalah ekonomi. Sudah 2 anaknya kasihan, bahkan sudah punya cucu, masih ngontrak-ngontrak rumah. Ada orang seperti itu, ada banyak. Merantau dari Kalimantan datang ke Jakarta, merantau dari Jawa datang ke Jakarta, ngontrak-ngontrak rumah. Berpuluh-puluh tahun tidak punya ekonomi. Ada lagi orang diuji, ekonominya mapan, rumahnya bagus, kendaraannya baik, tapi apa ujiannya? Tidak ada kesetiaan di antara pasangan. Suaminya selingkuh, istrinya membalas. Ada lagi setia suami istri, ekonomi cukup. Apa ujiannya dalam rumah tangga? Tidak punya anak. Ada yang sampai ibu-ibu ngomong, Ustaz doakan saya. Bolehkah itu saya berdoa, ya Allah ambil saja semua ini hartaku, yang penting kasih saya anak. Karena kalau tidak punya anak, siapa yang teruskan masa depan kita? Ini ibu-ibu, kalau ibu meninggal, siapa yang doakan ibu? Kalau ibu-ibu meninggal, siapa doakan? Kira-kira, suami, kawin lagi bu. Ini pasti dia kawin lagi. Masa mau menduda terus? Cemburu ibu, tidak ada lagi cemburu kalau ibu sudah dikubur. Tidak ada cemburu. Lalu siapa yang doakan kita? Anak. Maka ada orang kasihan diuji berpuluh-puluh tahun punya keluarga, tidak punya anak. Diuji dia. Semua orang rumah tangga punya masalah. Nah, ketika ada masalah itulah Allah cuma memerintahkan perbaiki sholatmu. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholat. Nah, dalam rumah tangga sudah tidak ada kala itu bu, ilmu sabar. Tidak ada sudah kala itu ilmu sabar dalam rumah tangga. Saya selalu bilang sama istri saya, karena saya selisih cukup jauh dengan istri saya. 26 tahun selisih umur saya. Selalu ditinggal. Saya bilang tidak ada sudah kala itu ilmu sabar. Biar kamu penghafal Quran, biar kamu ulama, biar kamu doktor, profesor. Tapi kalau tidak punya ilmu sabar tidak ada gunanya. Tidak ada sudah kala itu ilmu sabar dalam rumah tangga. Tiba-tiba kita dapat berita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya mau diapa? Itulah Allah kasih kita takdir. Kok begitu suami saya Ustaz? Dulunya baik betul, sopan ngomong. Ya namanya laki-laki, kalau ada maunya yang baik-baik semua itu. Waktu kita dipacari, waduh kalau mau jalan hati-hati deh. Hati-hati ada batu. Mau naik mobil dibukakan. Tiap malam minggu dikirimi coklat Silver Queen. Mau tidur, salam sayang selalu. Itu waktu dipacari. Sekarang sudah punya anak, tahan tuh kaki. Dia bilang, di mana simpan matamu dong. Sudah. Tapi kita tidak senang begitu suami kita. Tapi itu faktanya. Allah kasih seperti itulah jodoh yang terbaik. Maka rumusnya sabar. Tidak ada kala sudah itu ilmu sabar. Kalau apa sih sabar itu? Alladzi idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu aja. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertengkar. Sabar aja. Tidak ada sudah kalah. Tidak bisa sabar Ustaz. Ya kalau sudah tidak bisa sabar, solusinya bukan saling mempermalukan. Solusinya diskusi, bicara baik-baik. Sudah bicara baik-baik, belum ada perubahan. Kalau dia istri, maka dia akan berkata, kalau begitu Pak, saya istirahat dulu di rumahnya bapak saya. Sambil kita merenung sama-sama. Nah, sudah dikembalikan ke rumah, ternyata belum ada perubahan. Sudah, jalan terakhir, apa boleh buat? Kita pisah baik-baik. Bukan dengan saling menghina. Bukan, Islam tidak begitu. Kita tidak senang, bukan dengan saling menghina. Kan ada juga itu rumah tangga, bertengkar. Ih, hamil lagi. Ada juga rumah tangga begitu, pusing kita lihat. Curhat, bertengkar. Ibu hamil lagi ya? Maka ini kelemahan kita biasa dalam rumah tangga. Terlalu cepat ekspos. Terlalu cepat curhat. Apa Allah melarang kita curhat? Tidak. Tapi curhatnya pada tempat yang tepat.
curhat sama tetangga, diceritanya kita Bu, percaya itu. Meskipun dia bilang, ih kasihan Mudi, bisanya dikasih gitu suamimu, Masya Allah. Padahal dalam hatinya, kok rasa sudah itu. Maka ketika ada masalah, jangan terlalu cepat curhat sama mertua dan ibu. Kenapa? Sudah kita cerita, kita beberkan semua kejelekan suami kita. Kita sudah beberkan semua kejelekan istri kita. Sudah dia tahu semua kelemahannya. Tahu-taunya bulan depan akur lagi. Apalagi sudah dia tahu mereka kekurangan kita. Maka yang terbaik curhatnya kemana? Kepada Allah. Kalau ibu curhat di medsos lebih hancur lagi. Tak kusangka kau begitu. Di mana di kau? Kesepian banget. Fred. Ngapain kau curhat di medsos? Lebih baik curhat di hadapan Allah. Gimana caranya? Bangun sholat tahajud. Bangun sholat hajat. Minta tolong kepada Allah. Agar Allah membantu. Dan hebatnya Tuhan kita, Allah janjikan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kau kepada aku, pasti saya kabulkan. Itu Allah nantang kita. Kau minta deh sama saya. Kau minta sama saya pasti kabulkan. Cuma minta kita kan tidak sesuai dengan protap. Doanya itu tidak mungkin sampai doa kalau kita tidak sholat. Maka alangkah bahagianya. Ada masalah, dia bangun sholat tengah malam. Sholat hajat namanya. Lalu dia berdoa kepada Allah. Masalahnya ada dalam hidupnya. Rumah tangganya ada dalam rumah tangga masalah. Tapi hebatnya masalahnya menjadi amal. Kenapa amal Ustaz? Dia sholat tahajud. Tapi kalau ibu curhat di medsos, tidak selesai masalah. Curhat sama tetangga tidak selesai masalah. Tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Menjelek-jelekkan suami. Menjelek-jelekkan istri. Maka begitu ada masalah, kalau kita berdoa kepada Allah, masalah tetap ada. Tapi hebatnya, kita mendapat pahala dari masalah itu. Tak tolong kepada Allah. Jangan lagi terlalu cepat curhat sama manusia. Masa dia cerita saya Ustaz? Itu kan masih saudaraku. Masa dia mau cerita saya? Siapa yang dorong Nabi Yusuf ke sumur Bu? Siapa yang dorong? Kakaknya, saudaranya. Saudara kita mungkin bagus, tapi istrinya yang memprovokasi. Masa rumahnya itu adikmu lebih bagus dari kamu? Sudah. Kalau lihat rezekinya ipar kita, ya sudah jangan kasih tahu istri. Itu rezekinya dia, jangan kau dengki, jangan kau iri. Begitu hidup. Nah, berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah. Nah, setelah itu, maka seterusnya giatkan ibadah. Mulai yang sederhana-sederhana Ibu. Dukung suami. Dukung suami. Bagaimana cara dukungnya? Bukan dengan periksa terus HP-nya. Karena juga itu ibu tidak tenang kalau tidak periksa HP-nya suaminya. Baru datang bukannya tanya mau makan apa Pak, mau apa? Nah HP-mu dulu. Kok kira enak kita jadi suami? Di kantor dimarah-marahi sama komandan. Di jalan kita riup usah. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Tidak ada kita punya harga diri sebagai suami. Ngapain diperiksa? Saya bilang sama istri saya, untuk apa kau periksa HP saya? Kau periksa dan kau dapat sesuatu yang kau tidak senang, sakit hati kamu. Untuk apa? Kotor aja hatimu. Kau mau minta dicerai, saya ceraikan kau pagi, dapat mak sore. Kau mau apa? Sakit hati mah kau? Sakit hati saja. Untuk apa kau periksa? Kalau kau periksa kau tahu kan sakit hati. Lebih kau tidak tahu. Hebatnya jadi perempuan Islam, dosanya suamimu kau tidak tanggung. Itu hebatnya jadi perempuan Islam. Suamimu narkoba, suamimu selingkuh, suamimu maksiat, mabuk, judi. Istri tidak tanggung dosanya. Beda kita kami suami, beda suami. Suami kalau istrinya maksiat, suaminya dulu dicari di neraka dia nanti. Itulah sebabnya kenapa perempuan wajib minta izin sebelum keluar. Wajib, bukan sunnah. Wajib dia minta izin sama suaminya. Kenapa? Karena langkah-langkah kakinya ketika dia maksiat, suami yang tanggung. Sebagai kepala rumah tangga. Lalu kenapa suami tidak minta izin? Tidak wajib minta izin kepada istri kalau dia mau keluar. Karena memang tugasnya suami di luar rumah. Kalau ada suami di rumah saja itu bukan suami yang baik. Susah juga jadi suami. Kita keluar baru 1 jam dia telepon. Di mana kau? Kita tinggal di rumah dengan suami malas. Tidak ada yang hanya jadi suami. Maka tidak usah periksa handphone. Untuk apa? Makin diperiksa, ibu makin periksa handphonenya suami, makin cerdik dia. Makin pintar dia. Saya selalu diperiksa terpaksa, saya tulis di situ teman saya lain.
penjual batu bata. Saya tulis dia temanku waktu SD di kampung, selalu menelpon-nelpon, saya mau blokir. Nggak enak. Nanti dibilang saya sombong satu kampung, saya mau terima. Perasaannya istri, terpaksa aku tulis di situ penjual batu bata. Tiba-tiba dia menelpon, wih penjual batu bata, berteriak mama Nyece, Ustaz penjual batu bata. Yang kuangkat sayang, tagihan itu. Aman sudah saya. Pulang ceramah saya mau minum teh. Sayang, mana gula? Itu ada di toples, ada tulisannya. Saya campur, saya minum, asin betul. Saya lihat, garam. Saya bilang, kenapa kau tulis itu di toples? Tulisannya gula, baru isinya garam. HP-mu juga, lain kau tulis, lain isinya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ya dalam berumah tangga itu kembali ilmu paling hebat sabar. Sudah itu tingkatkan ibadah. Mulai yang sederhana ibu. Kemana-mana ibu wudu. Coba diamalkan deh. Kenapa perempuan banyak malas sholat? Karena dia malas wudu. Apalagi kalau sudah dandan. Baru dandanannya di salon 500.000. Coklat, biru, krem, abu-abu. Dikasih lebih sedikit di sini. Nah, tiba waktu sholat, tidak sholatlah dia. Maka gimana caranya? Wudu dulu, baru dandan. Sudah itu tahan kentut. Karena biar kentut batal. Dia bilang, tidak habis Ustaz, sedikit aja keluar. Tetap batal. Dalam Al-Quran dikatakan, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Bercahaya mukanya. Mungkin ada orang kita lihat, teman kita tuh sama-sama Bayangkari. Itu ibu tidak cantik. Kan biasa kan begitu kalau kita majelis taklim. Arisan tuh, damai tapi gersang. Ibu-ibu pengajian saya itu saya kasih tahu, tidak boleh pulang satu-satu, pulang bareng-bareng. Karena siapa yang duluan pulang, dialah yang menjadi biang pembicaraan. Ya kan? Maka pulang bareng-bareng. Kalau satu yang tinggal, dua yang tinggal, itu yang duluan pulang, itu yang diceritakan sampai habis. Jangan tinggal, pulang bareng-bareng sekarang. Ya kan? Begitu kan ibu-ibu kalau pengajian. Dengar ceramah 30 menit, gosipnya 1,5 jam. Masih rugi 1 jam. Dia enggak gosip itu, tapi dia lihat temannya mulai duduk. Udah. Apa sih? Kenapa? Palsu. Ya kan? Itu ya. Jadi biasakanlah beribadah mulai dengan ada wudhu. Mulai diamalkan. Yang berikutnya ibu, sebagai rasa syukur, ada tolak bala. Suami kita ini baik, tapi lingkungan yang bisa merusaknya. Suami kita baik, tapi sahabat bisa merusaknya. Bagaimana cara tolak bala? Sedekah. Sedekah. Itu jelas dalam Quran. Jelas dalam hadis Nabi. Sittatu asya'in tukhbitul tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Satu diantaranya kata Nabi, as-sadaqatu. Bersedekahlah. Sedekah tidak mesti banyak ibu. Hari Jumat bu nih. Ibu hari Jumat. Ada rezeki. Belilah itu. Apa itu namanya? Teh gelas. Beli 50 gelas. Ibu juga tidak bangkrut dengan beli teh gelas 50. Bawa ke masjid. Tidak bisa ku bawa. Suruh pembantu sopirmu bawa ke masjid. Tulis di atas. Silahkan cicipi. Itu yang membuat suami tertolak dari bencana. Bersedekah. Kita sampai di masjid. Kudung. Ini kudungnya sudah bau. Hitam bukan, putih bukan, coklat bukan. Sudah, ibu kan banyak kudung di rumah. Kirim. Kalau ibu paling 5 kali sehari. Tapi kalau itu dibawa ke masjid, berapa orang yang pakai? Selama dia pakai itu kudung, selama itu bapak kirim. Ibu dapat pahala. Ngapain koleksi kudung? Banyak-banyak. Tidak dipakai juga. Beli kudung sampai 30 pasang. Bingung kan? Saya rasakan itu waktu baju saya masih 1-2 biji. Gampang saya pergi ceramah. Kenapa? Tidak ada pilihan. Pakai aja. Sekarang setelah banyak. Sudah aku pakai ini. Belum saya pakai ini. Cocok tidak serasi ini. Karena ada pilihan. Membuat kita makin bingung. Ya bu. Beli sepatu. Sampai sepatunya 10 pasang. Memangnya ibu pakai itu 2 pasang sekali jalan? Coba pakai 2 pasang. Dia bilang kau orang gila. Itu lebih sedekahkan. Bersedekah. Tolak bala.
Ibu bagaimana tolak bala? Kita dapati suami kita. Kan tidak mungkin kita mau maki-maki suami. Harga diri juga kan kita hormati. Karena pintu masuknya surga itu bagi istri adalah ridhonya suami. Nah jadi gimana? Tidak enak saya marah sama suami saya. Supaya tetap ridho gimana? Saya lihat itu mulai lain aneh-aneh. Biasanya tidak pakai parfum pergi kerja. Ini tidak mau pergi kalau tidak pakai parfum. Biasanya bajunya tidak pernah setrika. Jadi pun ini biar baju dalamnya mau disetrika. Rambutnya sampai pomade dibikinkan apa itu kayak got di sininya. Pomade apa itu? Ya itu. Ya itulah itu dikasih kayak ada gotnya di sini. Nah biasanya tidak pakai sisir pun jadi. Sudah ada tanda-tanda lah itu aneh-aneh. Apalagi sampai terima WhatsApp dalam kamar mandi. Sudah mencurigakan memang itu. Tidak usah curhat kemana-mana. Lebih ibu sholat tengah malam, minta pertolongan kepada Allah. Sudah itu bernasar. Ya Allah ini ada duit saya 5 juta, saya bawa ke panti asuhan. Mudah-mudahan 5 juta ini Allah lindungi suami saya dari wanita-wanita jahat. Bismillah, itu ada ajaran agamanya. Itu ada perintah agamanya, itu ada tuntunan agamanya. Coba ibu amalkan itu. Daripada ibu permalukan suami di depan saudara-saudara. Tidak ada gunanya. Mereka juga tidak kasih solusi. Maka lebih baik tolak bala dalam rumah tangga, sedekah. Dan lihat rumah tangga yang rajin sedekah, insya Allah awet. Karena banyak yang doakan. Banyak yang doakan. Kita bawa anak yatim, diusap-usap rambutnya, doakan saya supaya rumah tangga saya bahagia. Begitu mereka bilang amin, itulah doa. Dan doanya anak yatim piatu itu menggetarkan arasnya Allah. Oke lah kita sedekah sama atasan, sedekah sama komandan kita. Tapi jangan lupa sedekah sama orang susah. Masa kepada orang kaya kita sedekah, kenapa orang susah tidak mampu kita lakukan? As-sadaqatu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah